Baik, jumpa lagi dalam sesi Kristen Menjawab. Hari ini saya akan menanggapi pernyataan seorang mualaf yang bernama Francisca Monica Pangaribuan yang meragukan kebenaran Alkitab. Yang terlebih dahulu kita akan menyaksikan tayangan video berikut. Ya, buat ini yang paling mudah buat anak saya yang paling besar waktu itu, yang paling agak lama dia dapat ininya, hidayahnya paling terakhir itu mengenai Yesaya 37 dengan dua raja-raja 19 ya, dua raja-raja 19 sama Yesaya 37 itu adalah dua perikop yang sama persis, tapi tahun penulisan terpaut sangat jauh, beratusan tahun. Tapi kok bisa sama banget gitu. Jadi buat dia berarti Alkitab nggak bener gitu, berarti Alkitab banyak nggak benernya gitu. Itu salah satunya di situnya. Terus yang terberat, mereka masuk Islam, mereka sesuai dengan video tadi yang mana dikatakan bahwa Yesaya 37 dengan dua raja-raja 19 itu membahas perikop yang sama, yaitu mengenai Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Lalu, apakah dengan membahas hal yang sama atau membahas perikop yang sama antara Yesaya 37 dan dua raja-raja 19 itu membuat atau mengindikasikan bahwa Alkitab itu tidak benar? Begini tanggapan saya. Kalau kita melihat berdasarkan tahun penulisan, maka kitab dua raja-raja itu ditulis sekitar tahun 560 sampai 550 sebelum Masehi. Dan kitab Yesaya itu ditulis sekitar tahun 700 sampai tahun 680 sebelum Masehi. Dari sini kita bisa melihat bahwa kitab Yesaya ditulis terlebih dahulu, lalu sekitar 100 tahunan kemudian kitab dua raja-raja ini ditulis. Lalu mengapa ada pengulangan? Mengapa kitab dua raja-raja 19 ini mengulangi perikop yang ditulis dalam Yesaya 37? Dan benarkah kalau ada pengulangan maka Alkitab itu dikatakan tidak benar? Tentulah ada alasan mengapa dua raja-raja 19 ini mengulang kembali Yesaya 37. Adapun alasannya adalah yang pertama, pengulangan ini adalah suatu bukti bahwa itu benar-benar terjadi. Artinya Yerusalem luput dari tangan Sanherib itu benar-benar terjadi, bukan dibuat-buat. Sehingga kalau diceritakan kembali apa yang ditulis oleh Yesaya 37 itu diceritakan kembali oleh kitab dua raja-raja 19, ini semakin membuktikan bahwa kisah itu memang benar-benar terjadi, bukan rekayasa. Yang kedua, adapun tujuan dari menceritakan kembali peristiwa ini adalah karena peristiwa ini adalah sesuatu yang sangat penting dan bersejarah. Kalau itu sesuatu yang sangat penting dan kalau itu sesuatu yang bersejarah, itu perlu untuk diulang supaya tidak dilupakan bahwa ada karya Allah yang luar biasa yang membuat Yerusalem itu lepas dari tangan Sanherib. Pengulangan ini menjadi masalah andai saja apa yang ditulis dalam Yesaya 37 itu berbeda dengan apa yang ditulis oleh dua raja-raja 19. Kalau ada perbedaan, maka kemudian kita akan bertanya, siapa di antara mereka yang benar? Tetapi karena kedua-duanya membahas hal yang sama, maka kedua-duanya benar. Hanya gaya bahasa atau gaya penulisannya itu yang kemudian yang berbeda. Tetapi gaya penulisan itu terjadi karena dipengaruhi oleh si penulis atau siapa yang menulis kitab itu. Jadi adalah sesuatu yang keliru kalau kemudian kita mengatakan bahwa Alkitab itu tidak benar
Karena ada dua perikop di dua kitab yang berbeda itu ditulis. Dan keduanya sama. Persamaan ini membuktikan bahwa kisah itu benar. Persamaan ini membuktikan bahwa peristiwa itu benar-benar penting. Jadi Alkitab tidak pernah salah, dalam Alkitab selalu benar. Tuhan Yesus memberkati.